di halaman rumah. Adapun di Situbondo, sebuah gudang toko dilalap si jago merah setelah sengaja dibakar oleh seorang pemuda. Kamera pengawas merekam ulas seorang pemuda menyiramkan botol berisi bensin ke sebuah gudang toko di Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur pada Selasa siang 21 Juni kemarin. Tak berselang lama kebakaran terjadi setelah pelaku melemparkan kertas yang telah disulut api ke dalam gudang. Sebelumnya pemilik gudang tidak menyangka jika bangunan miliknya sengaja dibakar. Namun ia mengaku tidak mengenali pelaku. Korban berharap polisi lekas meringkus pelaku karena perbuatannya telah meresahkan warga. Kok bau bensin, tadi saya tidak irukan, apalagi di depan. Agak lama, saya lihat di belakang, ternyata ada asap. Saya lihat di belakang kebakaran, saya langsung siram dah. Saya tidak tahu kejadiannya, orang yang ngabakar siapa tidak tahu. Entah lihat di CCTV, saya ketemu orangnya itu. Jadi memang sengaja dibakar, Pak ya? Iya. Lain lagi yang dilakukan seorang pemuda di Banyuwangi, Jawa Timur. Ia terekam kamera mencuri sejumlah pakaian dalam perempuan yang tengah dijemur di salah satu halaman rumah warga di Desa Bangsring, Kecamatan Wongsorejo. Rampung beraksi, pelaku langsung tancap gas menggunakan sepeda motor. Peristiwa yang terjadi pada Jumat dini hari 17 Juni lalu menjadi perbincangan warganet usai diunggah oleh pemilik rumah yang menjadi korban pencurian ke media sosial. Menurut korban, kasus pencurian pakaian dalam perempuan tersebut bukan kali pertama terjadi. Beberapa warga di sekitar lokasi kejadian juga mengaku kerap kehilangan pakaian dalam saat dijemur di halaman rumah. Kan kebetulan saya jam 1 itu masih belum tidur, kok kayak ada orang masuk kan. Tak pikir itu teman-teman mahasiswa yang magang di rumah. Tapi kok beberapa menit kok keluar lagi. Akhirnya saya curiga, saya lihat dari lubang yang ada di rumah itu ternyata nggak ada gitu. Kemudian saya kejar ke depan. Korban telah melaporkan kasus pencurian ini ke Polsek Wongsorejo. Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan dan mengidentifikasi pelaku berdasarkan rekaman kamera pengawas. Tim Liputan CNN Indonesia. Polisi membongkar praktek curang pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Jalan Raya Serang, Jakarta, KM 70 Kabupaten Serang, Banten. Kecurangan ini telah dilakukan sejak tahun 2016 dengan keuntungan sebesar 4 hingga 6 juta rupiah setiap harinya. Pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Jalan Raya Serang, Jakarta, kilometer 70, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Banten, ternyata mencurangi takaran pengisian bahan bakar minyak atau BBM. Kecurangan diketahui setelah petugas kepolisian daerah Banten memeriksa tera dispenser kegiatan penjualan BBM yang dimodifikasi pada Rabu. Mesin dispenser diubah menggunakan alat berupa remote control di setiap alat pengisian BBM jenis Pertalite, Pertamax, Pertamina Dex, Dexlite, dan Solar. Berdasarkan penyelidikan polisi, kecurangan ini telah dilakukan sejak 2016 hingga Juni 2022. Kecurangan penjualan BBM ini meraup keuntungan sebesar 4 hingga 6 juta rupiah per hari. Dengan total keuntungan mencapai 7 miliar rupiah. Polisi pun mengamankan 2 orang tersangka, yakni pemilik SPBU dan manajer SPBU, beserta sejumlah barang bukti berupa 2 unit remote control, 4 alat relay yang terpasang pada masing-masing dispenser, dan sejumlah berkas pencatatan keuangan. Mereka menggunakan remote control untuk pengendali jarak jauh yang kemudian disambungkan ke dalam papan sirkuit ini. Ya, dalam papan sirkuit ini terdapat komponen-komponen elektrikal yang kemudian disambungkan ke dalam panel data yang ada di dalam dispenser. Sehingga antara literasi yang tertuang dalam tulisan dengan jumlah yang kita bayarkan tentunya berbeda. Kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal dengan hukuman penjara minimal 5 tahun. Adi Mazda, Serang, Banten.